Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai sejarah Indonesia. Bab pertama yaitu tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Bagaimana penjelasannya nanti akan disampaikan dalam video ini. Silakan disimak dengan baik. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar atau via WhatsApp. Oke. Kita lihat bab 1 mengenai konsep berpikir sinkronik dan diakronik atau diakronis. Ada yang pertama itu adalah apa pengertian dari sejarah, lalu bagaimana konsep berpikir sinkronik dan diakronik, dan nanti yang terakhir ada latihan. Jadi harap diperhatikan. Kita mulai. Sejarah itu apa? Sejarah itu apa? Mungkin kalian mendapat materi sejarah ini sudah dari kelas SD, SMP sudah ada sejarah. Sejarah itu adalah suatu kisah atau cerita yang mengupas. Saya ulangi, sejarah itu adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Peristiwa masa lampau dapat diketahui karena adanya bukti-bukti tertulis. Nah, contoh bukti tertulis itu ada prasasti, piagam, kitab, dokumen, daun lontar, foto, pita, kaset, dan sebagainya. Nah, ini dalam gambar ini ditunjukkan salah satu contoh peninggalan prasejarah atau peninggalan sejarah yang berupa candi. Nah, itu. Nah, bagaimana cara berpikir atau konsep berpikir sinkronis dan diakronik? Nah, yang pertama, cara berpikir sinkronis itu seperti apa? Yang pertama, mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu atau sebagai sebuah sistem yang terukur. Kami ulangi. Memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terukur dan saling berkaitan antara unit dengan unit yang lainnya. Jadi antara satu unit dengan unit lainnya itu selalu berkaitan. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian detail. Menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Itu yang keempat. Yang kelima, digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Itu contoh seperti ilmu geografi masuk ke ranah IPS, sosiologi IPS, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Itu cara berpikir sinkronis. Kemudian yang kedua ada cara berpikir diakronis atau kronologis. Pertama, mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan berdimensi waktu. Dua, memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kualitas atau sebab akibat. Artinya masyarakat di sini dianggap bergerak, tidak diam di tempat, dinamis, bukan statis.
menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Ini yang dimaksud dinamis tadi. Dia tidak jalan di tempat, artinya bergerak, selalu ada perubahan. Dari sistem pembelajaran saja sekarang sudah berubah, digunakan dalam ilmu sejarah. Ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya konsep berpikir sinkronis dan diakronis saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan menghubungkan konsep berpikir sinkronis dan diakronis, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa suatu terjadi. Ingat, bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa suatu atau sesuatu terjadi. Karena pada dasarnya tidak pernah ada sebuah sistem sosial yang mapan. Dalam sebuah sistem sosial akan selalu terjadi proses dinamis, pertumbuhan dan perkembangan. Tuh. Dengan demikian dapat ketahui kecenderungan gerak dan perubahan masyarakat serta ke arah mana pertumbuhan dan perkembangan sebuah masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan multidimensional. Dalam ilmu sejarah, ya, kerangka berpikir sinkronis juga diperlukan untuk melengkapi pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini dikenal dengan pendekatan multidimensional. Sejarah, selain dipandang sebagai proses yang dinamis, juga memperhatikan aspek dalam kehidupan sosial yang turut mempengaruhi gerak pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Dengan mempelajari sejarah secara multidimensional, maka akan tampak rangkaian peristiwa yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya, sehingga memperluas keunikan dari setiap peristiwa sejarah. Sejarah itu unik. Dikatakan unik karena hanya terjadi sekali. Tidak ada bahasa sejarah terulang kembali. Karena waktunya pasti sudah berbeda. Nah, ini rangkuman sejarah. Itu adalah kisah atau cerita yang menghapus peristiwa manusia pada masa lampau. Sejarah terwujud oleh unsur manusia tempat dan waktu. Jadi di mana dan kapan. Contoh, Indonesia merdeka. Di mana di Indonesia, kapan? 17 Agustus 1945. Kapan Jepang dibom oleh sekutu? Tentu akan dicari kebenaran faktanya. 6, 9 Agustus 1945. Guna mempelajari sejarah secara kritis diperlukan konsep sinkronis dan diakronis dalam mempelajari sejarah. Konsep berpikir sinkronis dan diakronis saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dengan melakukan pembahasan yang lebih utuh tentang kehidupan sosial masyarakat. Ini latihan. Nanti kalian kerjakan ini. Jadi diisi. Kalaupun materinya tidak terdapat di slide yang saya tampilkan tadi, kalian boleh mencari atau searching di Google. Ya, Mbah Google lah. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang istilah sejarah? Kedua, mengapa diperlukan pendekatan multidimensional dalam mempelajari sejarah? Ketiga, konsep berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara titik-titik. 4.
konsep berpikir diakronis mengamati kehidupan sosial secara titik-titik. Jadi ini yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar dan silakan mengisi absen di kolom komentar. Karena untuk pertimbangan pemberian nilai pada rapot dan nilai tambahan untuk ulangan harian serta ulangan semester. Oke, terima kasih sudah belajar bersama secara daring. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, makan enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.